Dalam pendakian, teman pendakian itu sangat penting karena berkesan atau tidaknya pendakian tergantung dengan siapanya kita mendaki. Kapak atau candunya mendaki tergantung dengan sikap dan momen dengan siapa kita mendaki. Bahkan sukses atau tidaknya pendakian tergantung juga dengan siapa kita mendaki. Jadi sosok teman dalam pendakian itu sangat berarti sekali. Oh ya, pos 2 ini sama halnya kayak pos 1 ya, datarannya agak luas. Cuma yang membedakan di sini itu vegetasinya agak terbuka, jadi kita bisa melihat pemandangan permukiman yang bagus sekali. Selain itu di sini juga ada sebuah semacam gazebo buat beristirahat. Dan lagi udara di sini mulai kerasa dinginnya. Kayaknya memang sudah semakin tinggi datarannya. Oke cuy, kita udah berhenti sebentar ya karena dingin ini kelamaan. Soalnya mataharinya udah agak redup dan jadi kita langsung lanjut ke pos 3. Karena ke pos 3 itu 40 menit dari sini. Lumayan lah ya. Pos 3 langsung ke Sabana 1. Rencana camp Sabana 1 semoga kekejar sebelum gelap. Karena udah gelap dingin banget. Oke, gas! Kami nggak lama di pos 2 karena jujur dingin banget. Dan kami juga ngejar waktu sih supaya nggak kemalaman sampai di area camp nanti. Soalnya masih cukup jauh juga, harus melewati pos 3 terlebih dahulu. Oke, menuju pos 3 ini si Lia mau nyoba bawa tas lagi. Katanya sih kasihan ke gua bawa berat. Untuk trek menuju pos 3 juga nanjaknya sedikit-sedikit, lumayan kerasa banget. Di sini juga mulai benar-benar terbuka vegetasinya. Baru aja 10 menit jalan, si Lia mulai kecapean lagi. Ya udah, jadi gua bawain lagi tasnya. Soalnya kalau begini bakalan lama juga, takut kemalaman di trek. Oh ya, dari pos 2 ke pos 3 sebenarnya nggak jauh, bahkan sudah terlihat dari kejauhan pos 3. Cuma tanjakannya yang padahal nggak terlalu curam, kerasa banget capeknya, sumpah. Dan seakan nggak nyampe-nyampe ke pos 3, mana semakin sore jadi makin kerasa gitu mentalnya. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di pos 3. Jadi pos 3 ini adalah sebuah area camp. Datarannya luas, cocok buat banyak tenda. Di sini juga ternyata ada kenalan kami yang di trek tadi. Dia camp di sini. Jadinya kami pun memutuskan untuk camp di sini. Habisnya ngelihat trek ke Sabana 1, masya Allah sekali. Sebelum membangun tenda di sini, gua menikmati pemandangan dulu. Masya Allah, di sini pemandangannya cantik banget. View Gunung Merapi yang gagah ditambah cahaya matahari sore membuat indah sekali. Gak nyesel camp di sini, ternyata view-nya bagus juga. Gila sih ini pemandangannya bagus banget. Bagus banget nih matahari sih. Gila sih berbalik. Nah, setelah selesai menikmati pemandangan, kami membangun tenda di sini. Ternyata minusnya di sini berpasir, jadi nyebelin banget ke peralatan dan baju kita cepet kotor. Oke, jadi kita udah bikin tenda dari awal. Sekarang langsung makan, rencana dari makan, bawah. masak dan ya gitulah. Udah enak sih, ternyata dingin banget berbabu kalau di musim panas gini cuy. Soalnya lumayan terbuka dan gimana gitu, nyecap kalau bahasa Sunda, ngerti gak? Ini banget tuh kelihatan. Ngerti. Kita masak apa banget tuh? Apa aja ya? Apa aja? Apa ya? Penting makan. Bisa kedinginan nih. Lah, maka dari itu yang bawa logistis harus yang masak. Oke, malamnya kita siap masak-masak. Ternyata di luar dingin banget, sumpah. Memang di musim kemarau, gunung lebih dingin dibanding musim hujan. Jadi siap-siap aja ya, jaket yang tebal dan proper. Untuk makan malam kali ini, menu kami banyak. Mulai dari masak nasi, bakso kuah, ditambah mie, goreng pisang, goreng jagung, mantep lah pokoknya. Ya udah nyampe puncaknya aja. Ya bahagia itu, bahagianya. Udah selesai gitu. Nanti foto di plang udah. Nah. Sebelum kedinginan, kaki sakit. Aduh. Pulang-pulang pas Bentar. nanti pas turun di tangga itu paling kocak coy. Udah amat kan. Tapi mau bahas dendam.
Iya. Iya, katanya mau balas dendam. Iya, gimana dong? Cuy, jadi kayak gini, udah malam. Udah masak tadi, masak apa aja lah. Padahal banyak masakan. Dan rencana summit subuh jam 5 atau jam berapaan. Dan sekarang mau tidur karena di luar dingin banget cuy, sumpah, parah. Udahlah, ya. Nah, subuh ini rencananya kita mau summit agak siangan. Jadi buat ngisi tenaga dulu, kita bikin agar-agar sama pisang goreng buat sarapan. Simpel aja sih, soalnya lagi malas ribet masak-masak di tempat yang masih berdebu kayak gini. Apa-apa debu, sampai koboi pun jadi kopi cap debu. Pas udah agak terangan, gue langsung keluar buat lihat sunrise. Dan ternyata pos 3 ini juga salah satu spot sunrise terbaik. Arahnya langsung ke timur, jadi pas banget buat nikmati pemandangan matahari terbit. Pemandangan di sini, masya Allah, cantik banget. Ditambah lagi ada pemandangan Gunung Lau dari kejauhan. Ada lautan awan juga, dan lagi nggak ketinggalan gagahnya Gunung Merapi. Selamat pagi. Kita nggak summit, kan nggak summit, namanya agak siangan dikit ya, soalnya dingin banget. Jadi kita summit naik aja dikit di pos 3 yang kemarin di sunrise Merapi. Masih itu mana tetap bagus banget saya. Ada cerita ada sudah Merapi di situ ada muncul dan udah sedikit muncul deh, bagus banget ya Allah. Di sini kita nikmatin dulu pemandangan yang secantik ini. Di kota sih nggak bakalan ada yang kayak gini, makanya harus disyukuri banget. Apalagi buat bisa lihat keindahan kayak gini, kita butuh tenaga ekstra dan biaya yang nggak sedikit banget kan. Jadi kalau di gunung tuh sayang banget kalau bangun siang. Jadi Bang Saib temennya yang berdua itu berangkat. Sekarang Bang Saib bareng kita ya Bang ya, nyantai. Kenapa bareng kita? Tiis. Dingin. Jawabannya simpel banget. Simpel banget ya. Dingin dia emang gimana? Ya mending jam sekarang meskipun panas. Simpel dan Ya udah lah, yang penting nyampe puncak ya Bang. Mantap. Sama. Bener. Oke cuy, dari jam 8 kita melakukan summit attack nih ke puncak. Ini setengah 3 jam lah ke puncak. Ini kita paling summit paling terakhir tuh dari orang-orang lain karena mager hujan itu dingin. Ya udahlah ya. Semoga bisa nyampe dengan cepat biar pulangnya gak khususnya. Kita lanjut perjalanan ke puncak dari area camp ini atau yang biasa disebut summit attack. Serunya di antara pendaki yang naik hari ini, kita rombongan yang terakhir. Wajar juga sih biasanya orang-orang berangkat dini hari untuk mengejar sunrise di puncak. Dari kami berempat yang lanjut jalan cuma gua, Lia, dan Bang Egi. Sementara Bang Anto milih nggak ikut. Dia lebih asik ngobrol sama pendaki lain di camp area. Katanya sih udah pernah ke puncak Merbabu sebelumnya. Dan sekarang agak malas lanjut karena treknya penuh debu. Pos berikutnya setelah pos 3 adalah Sabana 1. Nah, menuju Sabana 1, trek langsung menanjak terus-menerus tanpa ampun. Selain itu, kontur tanahnya yang bercampur debu ngebuat perjalanan makin sulit. Jalanannya jadi licin, ditambah debu yang bertebangan gara-gara langkah kaki kita, bikin napas gampang engap, dan muka juga jadi buluk banget. Saran gua, kalau ke Merbabu pas musim kemarau, wajib banget bawa bab ya. Itu penyelamat banget buat napas dan muka. Kecil ya, kita nyampe di Sabana 1 ini ya sejam setengah lebih. Ini kecil banget aja berdebu anjay. Dan ya di sini banyak yang camp, ternyata luas juga. Kalau kemarin kita camp di sini enak sih, cuma treknya 5 menit. Dan lanjut aja sih jalan. Setelah 1 jam 20 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di pos Sabana 1. Nah, pos Sabana 1 ini adalah salah satu camp area yang super luas, bisa muat ratusan tenda. Jadi nggak heran kalau banyak pendaki yang milih buat camp di sini. Alasannya simpel, selain lokasinya yang nggak terlalu jauh dari puncak, pemandangan di Sabana 1 ini bagus banget. Ada hamparan sabana yang cantik banget.
kita nggak istirahat lama banget di Sabana 1, soalnya udah siang juga. Jadi kita langsung lanjut perjalanan menuju Sabana 2. Nah, buat ke Sabana 2 kita harus melewati Sabana cantik yang tadi udah kelihatan dari Sabana 1. Treknya ya seperti biasa, menanjak terus tanpa henti. Masih berdebu juga sih, tapi bedanya di sini udah nggak ada tali-talian buat bantuin jalan. Untungnya tanjakannya nggak terlalu curam kayak dari pos 3 ke Sabana 1. Jadi masih aman lah ya buat dilewati. Yang bikin semangat sih semakin naik pemandangannya semakin cakep juga. Sabana 1 terlihat jelas dari atas. Dan ditambah keren lagi ada awan serta gagah Gunung Merapi dari kejauhan. Masya Allah. Setelah 50 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di pos Sabana 2. Begitu nyampe kita langsung istirahat lumayan lama. Nyantai banget, makan agar-agar yang kita udah bikin tadi pagi. Bahkan sempat ngopi juga. Gila emang ya, padahal udah siang banget, tapi kita malah leha-leha di sini. Kejadiannya kita nyampe di pos Sabana 2 ini sudah 40 menitan lah dari Sabana 1. Jadi sini kita ngopi dulu ya, santai karena capek banget. Dan ini treknya masih panjang banget ya, jauh banget. Nanjaknya sekitar 1 jam lagi sampai ke puncak Genteng sono. Jadi ya udahlah istirahat dulu sebentar di sini. Kita nanti cap lagi ke atas. Oh ya, pos Sabana 2 ini sebenarnya area camp juga. Tapi nggak terlalu dianjurkan buat ngecamp. Soalnya areanya lebih terbuka, rawan terkena badai dan lebih dingin juga. Pos ini dinamakan Sabana 2 karena di sini ada hamparan sabana yang cantik banget. Cocok banget buat kalian yang suka bikin video estetik ala-ala lari-larian gitu cuy. Hampir sejam kita istirahat di Sabana 2. Akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan menuju puncak. Oh ya, sehabis Sabana 2 ini sudah tidak ada lagi pos-pos lagi ya. Jadi perjalanan langsung ke puncak. Untuk trek ke puncak diawali dengan landai terlebih dahulu, melewati area bunga-bunga Edelweiss. FYI, memang di Gunung Merbabu ini Edelweissnya banyak juga ya. Enggak lama trek mulai menanjak lagi. Nah, di sini sebenarnya ada 2 jalur buat ke puncak, bisa lewat kanan atau kiri. Dari kejauhan jalur kanan terlihat lebih berdebu, jadi kita pilih jalur kiri aja. Tapi ya namanya juga naik gunung, mau lewat kanan atau kiri sama aja, tetap menanjak terus. Setelah menanjak melewati perbukitan dan akhirnya kita beres di tanjakan pertama. Kita nemu sebuah tanah datar. Di situ ada batu yang unik, tengahnya bolong. Dan ternyata batunya itu penuh dengan uang koin. Mungkin ini sering dipakai ritual atau sajian gitu ya. Di sini kita mutusin buat istirahat sebentar, karena perjalanan ke puncak Gunung Merbabu itu masih jauh banget. Kira-kira masih 1 jam lagi perjalanan. Tapi makin ke atas treknya makin enggak santai. Tanjakannya tanpa ampun banget. Dan pas mau tengah hari gini, panasnya berasa membakar tubuh, bikin kita cepat haus dan lemes. Celia mulai kelihatan capek banget. Beberapa kali dia minta istirahat sambil nanya terus, kapan sampainya, berapa menit lagi, berapa jauh lagi, sampai akhirnya dia nangis. Di situ mentalnya udah kena banget cuy. Jadi kita mutusin buat istirahat dulu sedikit-sedikit sambil semangatin Celia. Soalnya di gunung mental itu benar-benar penting. Kalau fisik masih kuat tapi mental down, ya pasti bakalan berhenti terus. Tapi kalau mentalnya kuat meskipun fisiknya udah lemah, pasti tetap bakalan terus maju. Jadi kalau ke gunung itu bukan hanya fisik yang disiapin, mental juga itu sangat penting ya cuy. Nah pas istirahat gua mutusin potong kue yang udah kita bawa dari rumah. Kebetulan 3 hari yang lalu ulang tahun gua, terus 8 hari yang lalu ulang tahun Celia. Jadi ulang tahun gua sama Celia itu beda 5 hari ya. Rencananya sih mau potong kue di puncak, tapi karena begini kita potong kue di sini aja ya, sekalian menghibur Celia biar dia semangat lagi. Setelah selesai istirahat, kami melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, akhirnya kami sampai di puncak Kenteng Sono, Gunung Merbabu. Alhamdulillah, setelah melewati perjalanan yang panjang, melewati tanjakan tanpa ampun, terik matahari yang bikin kulit serasa dibakar, dan debu yang enggak ada habisnya, akhirnya kami bisa sampai juga di sini. Akhirnya jam berapa pagi? Jam setengah 1. Nyampe puncak. Mana treknya? Gimana treknya? Ini dong. Gimana? Bikin kena mental. Tapi warit lah. Lihat, Dapat Merapi, Lawu. Itu cuma Sidoro kocak. Oh, Sumbing Sindoro. Walaupun udah siang banget, cuacanya masih cerah banget. Pemandangannya benar-benar Masya Allah, hamparan sabana luas, lautan awan, dan gunung-gunung yang mengelilingi. Dari sini Gunung Merapi kelihatan gagah banget. Gunung Lawu ada di kejauhan, bahkan Gunung Sindoro dan Sumbing juga terlihat jelas. Momen ini bikin hati rasanya penuh syukur. Gunung Merbabu, Kenteng Sono. Jam 1:40. Jam 12:40. Gila, jauh banget. Kita lama banget berangkat jam 8. Ini berapa jam ya? 4 jaman lebih ya? 4 jam 5 jam lah. 5 jam. Gila sih, parah. Dapat banyak drama juga. Enggak. Karena kita pendaki Santai banget. Kita cuma bertiga tuh di puncak ini. Yang lain udah pada turun, kita sampai pada turun. Tapi cuacanya bagus banget sih. Kayaknya bulan-bulan sekarang tuh kayak wah, semua gunung di daerah Jawa Tengah itu kayak cerah banget. Dikasih bonus cerah Iya. gitu. Gimana Bang Egi? Mantap banget lah pokoknya, treknya sangat bagus. Bagus kan? Bagus bikin kaki getar. Gimana Sel? Ya. Ya. Kenapa ya? Pertama kali naik gunung ke 3000-an. Apa ya, jalurnya ini banget coy, bikin kena mental banget. Udah mana persediaan air habis nyampe puncak. Gila. Terus gak mau lagi? Mau lah, masa kagak? Ya yang lain mau berbabukan dulu. Oh ya, ini tuh kali kedua gua mendaki Gunung Merbabu. Yang pertama tahun 2021 lewat jalur Suwanting. Menurut gua, Merbabu itu salah satu gunung tercantik di Pulau Jawa. Sabananya luas banget dan berasa nggak ada habis-habisnya. Dari berbagai sudut jalur pasti ada sabananya. Bikin gunung ini beda banget dari yang lain. Kayaknya sabana di Gunung Merbabu lebih dominan daripada hutannya. Mungkin itu juga sih yang bikin gunung ini selalu ramai pendaki tiap minggu. Dan gua rasa ini gunung ketiga teramai di Pulau Jawa setelah Gunung Gede dan Gunung Prau. Buat Bang Egi, ini pengalaman pertamanya sampai di puncak Gunung Merbabu. Dan buat Lia ini lebih spesial lagi, karena ini gunung pertama yang dia daki. Walaupun katanya sempat ke Gunung Papandayan sebelumnya. Harus diapresiasi sih, meskipun dia sering istirahat dan ngeluh karena capek, dia akhirnya bisa sampai ke puncak juga dengan susah payah. Nah, karena gue sering naik gunung, banyak sekali orang-orang yang bertanya ke gue, kalau pertama kali naik gunung, enaknya ke gunung mana ya? Menurut gue bukan soal kemana, tapi lebih dengan siapa. Pendaki pemula biasanya belum siap fisik, mental, dan pengetahuan. Jadi butuh teman pendaki yang lebih berpengalaman, harus membimbingi mereka. Kalau mereka capek, kasih istirahat. Jangan bandingin fisik kita yang udah sering mendaki sama mereka yang baru pertama kali. Kalau mereka ngeluh atau murung, hibur dan kasih semangat. Kalau mereka nanya ini itu, jawab dengan sabar. Dan kalau mereka tanpa sadar melakukan hal yang gak seharusnya, kayak buang sampah sembarangan, tegur dan arahkan mereka. Yang penting jangan sampai mereka diabaikan atau ditinggalkan demi ego kita yang pengen cepet sampai puncak. Naik gunung itu salah satu cara untuk belajar menurunkan ego dan melihat sikap seseorang. Kalau kita bawa pendaki pemula atau mendaki bareng temen atau orang lain lah, ingat bahwa tujuan utama kita bukan cuma puncak, tapi juga tanggung jawab untuk menjaga, membimbing, menyemangati, dan menemani mereka. Itu adalah bagian penting dari mendaki bareng. Dari zaman-zaman sekarang sih banyak sekali kasus pendaki yang ninggalin temennya demi puncak, demi ego, bahkan mungkin gak mau ribet. Itu jangan dilakuin ya cuy. Sebagaimanapun, puncak gunung gak bakal kemana-mana. Gunung itu gak bakal berpindah. Yang pasti, keselamatan itu nomor satu. Jadi harus jaga keselamatan diri sendiri, temen, walaupun pendaki lain yang di jalur yang sedang kesusahan. Karena kita manusia, makhluk sosial, kita harus saling bantu.
Nah cuy, mungkin cukup sekian dulu ya untuk cerita pendakian gua kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, dan kalau ada salah mohon diingatkan. Oke, gua Rama Kamurjaman, salam lestari dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.